hari ini kita sudah berada di PT Alien Bangun Nusantara. Di sini kami akan melakukan wawancara kepada HR dan pihak karyawan. Stay tune! There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Glitter all over the room. Pink flamingos in the pool. I smell like a mini bar. DJ's passed out in the yard. Bobby's on the barbecue. This a hickey or bruise. Pictures of last night ended up online. I'm screwed. Oh well. Halo guys, jadi hari ini kita udah sampai di tempat perusahaan yang bakal kita wawancara. Habis ini kita sedang menunggu HR dan karyawannya. Dan jangan lupa tunggu keseruan kita nanti ya. Bye bye. Selamat pagi untuk Pak Ari dan Pak Berry. Ya, selamat pagi. Selaku HR dan karyawan. Di sini kita sebagai penanya ingin bertanya nih. Yang pertama adalah untuk kebutuhan fisiologis ya. Pertama saya ke Pak Ari dulu ya. Bagaimana perusahaan menyediakan kebutuhan dasar seperti gaji, tunjangan kesehatan, dan keamanan kerjanya itu seperti apa, Pak? Kalau gaji mungkin di atas UMK semua ya. Insya Allah di sini di atas UMK gajinya. Dan untuk kesehatan kita sudah ikut serta BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, sama pensiun, dan itu sudah mengikuti peraturan perusahaan. Dan pendamping untuk BPJS Kesehatan, karyawan ini kan kalau berobat pakai BPJS Kesehatan kan kesulitan nih. Pertama harus ke vaskes 1, terus obatnya generik. Nah, untuk karyawan-karyawan kita ini biar nyaman, biar cepat untuk perlindungan pengobatan, nah itu kita dampingin asuransi. Nah, asuransinya kita pakai syariah nih, asuransi takaful ya Pak ya. Nah, asuransi takaful ini bisa mengcover karyawan secara kalau sakit bisa langsung ke rumah sakit. Kalau dia males ke rumah sakit pun udah tersedia Halodoc. Nah, Halodoc ini bisa dibilang bisa berobat online. Jadi dia bisa konsultasi sama dokter, terus dia minta konsultasi, terus dokternya itu mungkin akan menyimpulkan resep dokternya lah, terus obat-obatnya disediakan. Nah itu free, konsultasinya free, terus obat-obatnya free. Nah itu akan dikirim, nah mungkin dikirim saat pakai Gojeknya, itu baru pakai pembayaran mungkin GoPayLater atau apa terus macam itu bisa, itu aja yang bayar. Jadi untuk obat dan itunya free. Nah itu biasanya kalau obat-obat yang dari langsungnya dokter itu obat paten ya, bukan obat generik yang dari kayak BPJS. Nah itu yang sedikitnya mungkin kalau demam malam diminum malam itu pun paginya udah sehatan, insya Allah bisa kerja. Nah itu yang sangat membutuhkan dibutuhkan karyawan sih. Jadi kalau karyawan demam kalau pakai BPJS kan harus ngantri tuh ya kan, terus dikasih obat generik itu lama sekali. Iya, benar. Gitu. Nah itu yang ada di kita nih Mbak. Ya kan? Nah, kalau gaji ya insya Allah tercukupi lah karena di atas UMK, dan di sini anaknya masih anak-anak muda nih ya kan, hampir 80% masih muda, 20% kayak saya sama Pak Berry aja. Tadi aku lihat juga memang banyak yang ya kan, anak Gundar juga di sini banyak nih. Tadi kita ketemu ya? Ada siapa di sini? Ada lulusan Gundar juga ternyata di sini. Iya. Ya banyak di sini. Banyak sebetulnya, bukan hanya satu. Banyak sih, terutama yang di ruangan sana anak Iya, Gundar. dia. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk HR sudah, sekarang aku kembali ke untuk karyawannya. Pertanyaannya, apakah karyawan merasa puas dengan gaji dan tunjangan yang diterimanya? Ya alhamdulillah sejauh ini sih kami cukup puas ya. Terutama saya ya. Jadi tadi apa yang menjadi harapan kita, ini kita kerjakan bukan hanya mencari materi semata ya. Kita juga lihat suasana kerja, lihat backup kesehatan tadi yang disampaikan Pak Ari. Jadi sampai sejauh ini alhamdulillah ya kami sebagai karyawan sangat berterima kasih sekali sih. Jadi cukup puas gitu. Alhamdulillah ya. Selanjutnya, Wulan ingin menanya. Ya. Selanjutnya pertanyaannya tentang kebutuhan keamanan nih Pak. Untuk Pak Ari sendiri, apakah perusahaan memiliki kebijakan yang jelas untuk mengenai pelecehan atau intimidasi di tempat kerja itu? Tergolong aman ya, karena mungkin agak berbeda, mungkin ini laki-laki semua. Oh iya. Laki semua, karena ini bukan diskriminasi, tapi lebih
kayak alurnya aja. Dulu sih ada wanita, cuman lambat laun karena kan kita konsultan ini yang sifatnya kerja cepat, kerja yang tiba-tiba, ya kan, tiba-tiba ada pekerjaan yang harus dikerjakan, harus lembur. Nah kalau dulu tuh ada wanita mungkin agak kesulitan ngikutin ritmenya, ya kan? Akhirnya ya bisa dilihat nih banyak yang laki-laki semua, karena yang perempuannya mungkin nggak bisa ngikutin ritme gitu. Selanjutnya berarti untuk pertanyaan untuk Bapak Berry sebagai karyawan, apakah karyawan merasa dihargai dan dihormati oleh atasan dan rekan kerja sekalian? Ya, tadi seperti yang disampaikan bahwa di dalam perusahaan ini pegawainya kebanyakan anak-anak muda, hampir 80%. Ya memang ya kita bergaul aja, terutama ya mereka yang muda-muda bisa menghargai yang tua, walaupun ya memang kita bebas-bebas juga, seperti kita nggak kerja kita di lingkungan kita nggak terlalu formal. Mungkin tadi lihat kan kita berpakaian juga nggak terlalu formal. Pakai sepatu, nggak pakai kaos kaki, ada yang pakai sendal ya. Karena memang ya sebetulnya di sini yang dilihat ya kita nggak terlalu streng sama itu ya mungkin ya Pak ya, tapi memang tetap aturan ada ya, aturan ada. Nah, jadi kadang-kadang memang anak-anak muda kan bergaul atau pembicaraan kadang-kadang kan gayanya dia gitu. Tapi sejauh ini ya kita masih bisa saling menghargai sih, walaupun kita perbedaan, ada beda gen ya, jadi gen Z sama gen Y kan memang, tapi solong ya kita malah makin lebih mendekatkan, nggak ada jarak malah. Ya mungkin gitu ya deh ya. Oke, sekarang balik lagi ke Pak Ari. Saya mau nanya nih, apakah perusahaan mengadakan kegiatan sosial dan budaya untuk karyawannya? Oke, kalau sosial mungkin ada ya, tapi ini sifatnya bantuan ke anak-anak yatim. Nah ini dilakukan setiap sebulan sekali ya. Setiap sebulan sekali itu kita ada ngundang anak yatim, terus pengajian, itu ada santunan ke mereka. Jadi ada beberapa anak yatim di lingkungan sekitar kita undang beserta anak yatimnya, itu kita ajak tausiah bareng ya Pak ya, dengerin ceramah. Nah, kalau tiap minggu ini lebih ke pengajian intern aja, jadi teman-teman itu untuk baca doa bareng. Nah itu yang sering dilakukan. Tiap Jumat itu ya mungkin lebih ke makanan ya. Jadi kita suka memberi makanan apa ya, kayak makanan-makanan Jumat berkah gitu ya. Itu yang sering dilakukan tiap minggunya. Jadi ada mingguan ada, bulanan ada. Jadi sosialnya seperti itu. Dan untuk spiritualnya untuk teman-teman nih, ya kan mungkin agak langka. Di kantor ini menyediakan guru ngaji. Jadi teman-teman yang ada yang belum bisa ngaji atau yang udah jago ngaji, ya itu kita sediakan guru ngaji khusus nih di tempat khusus. Jadi itu sifatnya privat, bukan yang si A nggak bisa ngaji, tapi nggak, nih ada khusus guru ngaji yang mengajari teman-teman ngaji yang dari 0 sampai dengan yang udah bisa pun. Nah di sini juga alhamdulillah direksi kita Pak Adi Antoni Pratama ini orangnya sangat Islami banget ya Pak ya, dan dia setiap tahun memberangkatkan karyawan untuk umroh, tapi yang bagi yang hafal Quran 30 ya, dan tuh terus ada yang belajar dari 0 nih, yang dari Hijaiyah ya kan, dari Hijaiyah sampai dia baca Al-Quran, itu dia diberangkatin juga tapi dipilih. Jadi ada 5 nih kandidat. Nah itu kita pilih mana yang saat dites sama ustadznya bagus, itu yang diberangkatkan. Jadi ada 3 karyawan tiap bulan ya, tiap tahunnya yang diberangkatkan. Nah ini apa ya, lebih ke motivasi karyawan untuk positif ya. Jadi teman-teman yang awalnya negatif atau gimana, masuk sini jadi positif nih. Dan di sini pun setiap ada azan itu diwajibkan untuk meninggalkan pekerjaan untuk sholat bareng. Nah ini yang membawa hal positif nanti di rumahnya. Jadi teman-teman yang mungkin di rumah dengan azan biasa aja, karena tiap hari didoktrin untuk dengar azan harus segera sholat, ya kan, sholat bareng, ya kan, itu hal positif yang akan dibawa kemanapun aja. Jadi makin terbiasa ya? Makin terbiasa ya kan. Jadi di sini ibarat kata kerjanya juga dapat, sosialnya dapat, berkahnya pun dapat, budayanya pun juga ada tersendiri ya. Dan bantuan sosialnya nih Pak Hardi ini, kalau ada bunga bank biasanya tuh ada setiap uang ditaruh di bank kan berbunga. Nah ini alhamdulillah nih Pak Hardi nggak mau ngambil, ini disedekahkan untuk jalan ya, untuk jalan umum atau untuk toilet umum. Nah ini yang mungkin sosial yang perusahaan berikan ke masyarakat dan ke karyawan juga gitu.
Itu sih. Apakah karyawan merasa nyaman menjadi bagian dari tim dan perusahaan? Ya, mungkin tadi ada pertanyaan dari temennya juga terkait dengan kondisi salary, apakah sudah merasa nyaman. Tadi saya sudah sampaikan bahwa memang saya di sini bukan hanya merasa tercukupi dari segi materi, mungkin dari segi non materi pun alhamdulillah saya merasa nyaman, karena tadi ada guru ngaji, teman-teman juga kalau pas waktunya azan pada sholat. Jadi ya saya sangat bersyukur bisa menjadi bagian keluarga besar PT Allian Bank Nusantara, yang mudah-mudahan bisa tetap jaya ya Pak ya. Ya, Saya bisa amin. ikut berkontribusi sampai saya nanti mampu ya. Sampai go internasional. Nah, Selama yang- ini masih internasional ya Indonesia semua ya, seluruh wilayah Jawa Indonesia kita ada ya kan. Ya, dan bisa go internasional lah ya. Ini sebenarnya untuk kebutuhan achievement dari perusahaan. Bagaimana perusahaan memberikan pengakuan dan penghargaan atas prestasi karyawan seperti yang tadi Bapak sebutkan sebelumnya. Jadi karyawan ini untuk yang arsitek ya Pak. Jadi arsitek interior ini harus terdaftar lah, atau dia punya legalitas. Jadi kalau arsitek itu punya SKA, kalau harus terdaftar dulu di salah satu himpunan arsitek. Habis itu dia punya sertifikat. Nah kalau dia punya sertifikat itu dapat tunjangan. Tunjangan SKA namanya. Nah, kalau yang interior juga sama, dia harus terdaftar juga di HDII. Kalau sudah terdaftar, dia akan dapat tunjangan juga kalau sudah bersertifikat. Nah, di sini pun syarat untuk kenaikan gaji untuk arsitek dan interior itu harus sudah ikut serta di tadi terdaftar di HDII atau di serikat SKA ya, arsitektur tuh ada juga namanya lupa saya. Tapi kalau sudah terdaftar sudah itu yang bisa ada rewardnya lah. Selain itu juga untuk reward akhir tahun juga nih. Ini yang lebih ditunggu-tunggu. Ya kan? Reward akhir tahun nih buat teman-teman karyawan Allian ya. Ini kalau KPI-nya bagus ya kan, pokoknya KPI-nya A itu ada bonus lah, ya, 50% gaji yang diberikan. Dan akhir tahun ya ada semacam pembagian door prize. Ya, door prize ini sifatnya diundi ya, jadi bukan reward buat per orang, tapi sifatnya untuk kayak biar senang lah ya, biar senang. Jadi ada undiannya juga. Tapi kalau untuk rewardnya tadi dibilang KPA itu fungsinya untuk bonus, terus dia ikut pelatihan SKA itu juga dapat reward tambahan gaji di luar dari gaji pokoknya dia. Jadi ada tunjangan SKA tersebut. Gitu. Itu aja sih. Terus untuk Pak Berry, apakah merasa dihargai sebagai karyawan seperti kontribusinya terhadap perusahaan? Iya, saya pikir perusahaan cukup fair lah ya memang. Kalau memang kondisi keuangannya bagus dan dimungkinkan, ya memang kami setiap tahun itu ada bonus. Terus tadi ada ya semacam kayak ada acara pergantian tahun, ada pembagian door prize yang tadi diundi. Bahkan juga di pertengahan tahun nanti kita adakan gathering. Jadi ya saya pikir itu udah cukup setara dengan pegawai perusahaan BUMN lah. Semuanya hampir ada gitu. Terpenuhi semua ya Pak? Iya. Mungkin pertanyaan terakhir untuk Pak HR-nya, apakah bagaimana perusahaan mendorong karyawan untuk mencapai potensi maksimal mereka? Kalau mendorong itu lebih ke kedisiplinannya itu biasanya ada tim leader. Awalnya kita brief dulu leadernya. Jadi leader ini akan yang nge-brief ke tiap timnya, tiap anak buahnya. Jadi di sini arsitek itu terbagi beberapa tim. Ya, jadi beberapa tim dan setiap timnya itu ada leadernya. Nah, leader itu yang akan menggodok lah, memberi namanya wawasan, pelajaran, terus sikap tanggung jawab, ya kan. Nah di situ yang untuk bermotivasi karyawan itu untuk berkembang. Dan di sini ada jenjang karirnya, ya kan. Dulu dari magang sampai jadi leader ada, ya kan. Jadi ini motivasi buat teman-teman, ya kan, untuk berkembang. Jadi ya belajar dari cara pemimpin yang
mengajari mereka ya kan. Nah pimpinan itu mereview ya, tadi ada KPI tadi ya kan, dari absensinya, dari dia menyelesaikan masalah, terus dia tanggung jawab. Nah itu yang akan direview sama atasan. Nah itu akan menghasilkan nanti dia naik tingkatan. Jadi dari mungkin senior staff, terus SVP, terus naik ke asmen. Nah itu akan ada jenjang karirnya. Jadi ada seperti pelatih kan. Nah pelatihan ini bukan di internal aja, tapi tadi yang aku bilang ada pelatihan arsitektur tadi ya. Terus ada juga pembelajaran penilaian buat tim gitu loh. Jadi bukan hanya belajar di arsiteknya aja, tapi dia belajar untuk mereview diri dia sendiri, mereview atasannya, mereview teman-temannya. Nah ini akan memotivasi untuk dia berkembang. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan terakhir untuk Bapak Berry. Apa kesempatan untuk belajar serta mengembangkan keterampilan dan karir mereka? Oh iya, saya pikir di Alien ini kita dibuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk kita mengembangkan diri ya. Tadi selain kita dituntun oleh satu leader, tim leader atau PM yang nanti akan mengcascade kita kalau kita ada kesalahan atau apa, gimana caranya kita bekerja, gimana caranya kita mungkin menghadapi masalah, itu sangat luas sekali. Dan lagi di sini juga setiap Rabu itu kita ada gathering ya, ada presentasi dari luar terkait dengan produk-produk yang ada kaitannya sama pekerjaan kita. Jadi itu pun menambah skill kita, menambah wawasan kita, sehingga kalau kita bikin sesuatu bisa lebih sempurna lah, karena semua bahan yang kita butuhkan dari berbagai macam disiplin ilmu kita udah ada dan udah punya ya. Jadi itu udah sangat membantu sekali. Dan perusahaan juga nggak bosan-bosannya kalau kita ada kesempatan untuk ikut training di luar terkait dengan keahlian kita, ya itu nggak segan-segan juga kita dikirim. Ya, terakhir buat Pak Ari deh ya. Kawan itu memiliki kesempatan mendorong interaksi seperti kayak kerjasama untuk membangun hubungan sosial dengan rekan kerja. Oh ada ya? Udah kita. Bahkan untuk kampus juga ada. Oh. Jadi kan kita kerjasama sama anak UI nih. Iya. Ya. Kebetulan anak-anak UI ini suka yang kayak PDD ya. Jadi mereka itu suka datang ke sini minta dukungan lah secara mungkin dana. Iya, memang banyak ya. Sponsorship. Ya. Terus ya kita memberikan, dan itu pun memberikan untuk mungkin kayak acara BDD itu untuk merenovasi taman, ya kan? Itu mungkin dari partisipasi dari teman-teman UI, terus dari kitanya ya kan, sebagai mungkin arsitekturnya, terus sebagai kita carikan vendornya ya kan, material-material yang mungkin yang Pak Berry jelaskan tadi kan, ada suka datang nih vendor datang presentasi material, terus pemberitahuan segala macam bentuk yang dibutuhkan ke arsitekturan interiornya, itu pasti ada di situ. Nah itu menambah wawasan mereka. Nah itu bisa kita minta tuh sponsornya ya kan, untuk acara-acara anak kampus ini. Mungkin dari anak-anak Gunadarma juga kan ada arsitektur ya, ada interior juga ada kan. Nah mungkin bisa untuk kerjasama. Nah itu bisa dilakukan mungkin lebih bukan hanya sekedar bantuan dana, tapi lebih ke skill juga. Terus terkesan gitu, kalian lulus pun, gue pernah bangun taman nih, ya kan? Sama Alien, sama lulusan gue nih, alumni gue ya kan, waktu kerja lewat, oh ini hasil gue nih, gitu. Bahasanya enaknya gitu, bukan hanya bantuan, terus dibuat jalan-jalan, buat cuman tanya jawab ke nggak ada kesannya, tapi kalau ke arah yang positif, terus ada hasilnya gitu, yang bisa dilihat itu lebih bagus. Ya, ada kenangan lah. Ada kenangannya gitu. Nah itu sosial yang mungkin ke umum dan ke ya mahasiswa-mahasiswa gitu. Dan kita juga sering tuh ngadain, jadi ada satu leader yang bangun Komodo, ya kan, bangun Bandara Komodo. Nah itu mungkin dia akan presentasi nih, kenapa dia bangun seperti ini. Nah ini semua teman-teman tuh dengerin, jadi kayak berinteraksi langsung gitu. Jadi kayak saya bangun Merak Bakahuni nih ya kan, saya desain ini kayak gini nih karena ini loh, saya punya ide. Jadi teman-teman tuh jadi
oh iya idenya seperti itu. Karena ini disiarin live di IG, mungkin teman-teman di Gunadarma boleh Iya, Yes. siap ya. ya kan? Kalau ada waktu, jadi kegiatan-kegiatan itu bisa dilihat diajukan kan? aja sebelum ini. Gitu. Jadi kan kegiatannya pelajaran loh, ini bukan sekedar nonton joget-joget aja, tapi video yang kita share itu video motivasi, video pelajaran ya kan, video yang mengenai informasi yang dibutuhkan mahasiswa. Mahasiswa ini kan harus dengan pengetahuan dan ilmu kan. Betul. Nah itu yang Nggak hanya kita di sekolahan sediakan aja. gitu loh. Makanya anak-anak magang tuh banyak di sini nih ya kan. Kalau dia bagus ya lanjut ke karyawan. Iya, kalau ya dia kan? mau bisa jadi ini karyawan. Di sini ada nih yang dari magang ya kan, lanjut karyawan sampai jadi leader. Ada karena semangat belajarnya tinggi. Bagus. Rasa nyaman mungkin dia di sini. Rasa nyaman juga, iya. Lingkungannya. Berarti di sini tuh magang mandiri atau MSIB termasuknya? Ada mandiri. Oh ada mandiri juga. MSIB termasuk nggak sih Pak? Aku nggak paham tuh MSIB Oh itu apa. MSIB itu kayak magang dari pemerintah kayak kampus Merdeka. Oh, Kita enggak. gini, Oh tidak ada. nggak ada, cuman lebih ke jadi aku tuh nggak asal milih ya mahasiswa untuk magang di sini. Jadi saya harus ngeliat portofolio dia, ya kan. Magang di sini bukan hanya sekedar magang asal magang, tapi magangnya yang berpotensi. Iya. Ya kan? Kalau magangnya cuma saya lihat portofolionya udah asal-asalan, nggak kita terima. Ya kan? Kalau nggak portofolionya bagus, ya kan. Terus dia punya skill, ya udah masuk. Jadi ngebimbingnya lebih gampang, ya kan, ngarahinnya lebih gampang. Dan pastinya dia bermanfaat lah, karena kan project-project kita project BUMN nih, ya kan, project besar, dan itu kalau masuk ke portfolio yang karya tersebut selama 6 bulan atau 3 bulan itu udah, kalau sebagai XR saya ngeliat portfolio pernah andil nih ngikutin bandara ya kan, pernah andil nih membangun kalau yang interior mungkin mandiri ya kan, ada INI atau BCA apa yang swasta juga ada yang BUMN swasta. Nasional. Jadi portofolio lebih bagus lah. Ini yang memang take and give. Jadi kita dibantuin sama anak-anak magang tadi. Anak magangnya dapat ilmu dan dapat keuntungan juga lah. Keuntungan secara ilmu, keuntungan secara uang pun dapat juga di sini. Nggak sekedar magang doang. Kan banyak nih magang, udah magang dilepas aja nggak dikasih uang saku. Kalau di sini ada uang sakunya. Ya alhamdulillah mereka pun nyaman. Oke?